Halo adik-adik. Halo adik-adik, selamat pagi. Selamat ketemu lagi dengan Ibu April dalam minggu ini. Halo. Selamat hari Minggu dan minggu ini masih dalam minggu Natal. Kita akan tetap merenungkan bagian firman Tuhan yang diambil mengenai Natal. Ya, hari ini kita akan sebelum merenungkan firman Tuhan, Ibu April ingin menyapa semua adik-adik. Apa kabar semua anak remaja? Ibu April harap kalian tetap sehat, kuat, dan tetap bersukacita walaupun kita masih harus tinggal di rumah dan melakukan semuanya dari rumah. Nah, pada minggu ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan masih izinkan kami untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Bapa di surga, kami mau serahkan hidup kami sekali lagi kepada Engkau, dan biarlah Tuhan menolong kami, khususnya kami mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati sekeliling kami, berkati gadget yang kami gunakan, internet, supaya semuanya Tuhan boleh mendukung pemberitaan firman Tuhan. Tuhan berkati, tolong adik-adik yang mendengarkan supaya Tuhan menjadikan hati kami hati yang seperti tanah yang subur, yang siap untuk ditaburi dengan firman Tuhan, supaya iblis tidak mengambilnya dan supaya semak duri tidak mencekiknya sehingga benih itu tidak bertumbuh. Tuhan berkati sekeliling kami supaya sekeliling kami tidak mengganggu kami dalam pemberitaan firman Tuhan dan dalam mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan, dan kami mohon supaya Tuhan mengampuni segala dosa kami, menyucikan kami sekali lagi dengan darah Kristus yang sudah dicurahkan untuk kami di atas kayu salib. Bapa, berkatilah kami pada pagi hari ini, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita akan sama-sama mendengarkan satu pujian yang Ibu April sudah siapkan. Ya, ini dia, Malam Sunyi Senyap. Bintang bintang
Pada pagi hari ini kita mau renungkan firman Tuhan dari Lukas pasal 2 ayat 6 sampai 7. Ibu April akan bacakan Lukas pasal 2 ayat 6 sampai 7 ya. Itu mengenai kelahiran Tuhan Yesus. Ibu April bacakan. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Sampai sekian jauh pembacaan firman Tuhan. Nah, adik-adik sekalian, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa sekali lagi. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami mau sama-sama merenungkan firman-Mu. Berkati Tuhan Yesus supaya firman-Mu boleh menjadi kekuatan, menjadi suara roh Tuhan berbicara kepada kami. Bapa di surga, berkati hamba-Mu, semua persiapan ini biarlah Tuhan Engkau jadikan sebagai alat untuk memberitakan firman Tuhan. Berkati semua anak-anak remaja yang mendengarkan juga, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Nah, adik-adik remaja, pada minggu ini Ibu April memberi judul untuk kita semua, khususnya dalam bulan Natal ini, ialah Why do we call it Christmas? Mengapa kita menyebutnya sebagai Christmas? Ya, nah kita akan lihat. Nah, yang pertama, apakah Yesus dilahirkan pada tanggal 25 Desember? Ya, mungkin adik-adik berkata, "Ya, karena kita merayakan Natal tanggal 25." Nah, tapi Ibu April mau menjelaskan bahwa sebenarnya kelahiran Tuhan Yesus itu tidak ada yang tahu apakah itu tepatnya tanggal 25 Desember. Sebenarnya itu hanyalah ditetapkan oleh sidang gereja pada waktu itu ya. Nah, sebenarnya tidak ada orang yang tahu tepatnya tanggal dan bulan apa Yesus lahir ya, dan bahkan tahunnya, yaitu banyak orang mengatakan Yesus lahir itu pada tahun 0 ya, karena itu dibilang sekarang Yesus lahir sudah 2020 tahun yang lalu. Tapi sebenarnya kalau dilihat dari sejarah, banyak orang atau banyak ahli yang mengatakan bahwa Yesus lahir itu sekitar tahun 4 atau tahun 5 sebelum Kristus, atau BC, before Christ. Kenapa mereka menyebutkan seperti tahun 4 atau tahun 5 sebelum Kristus? Karena disebutkan bahwa pada abad 4 BC, yaitu pada tahun 4 sebelum Kristus lahir, itu adalah tahun dari kematian Raja Herodes. Dan kita tahu bahwa Raja Herodes adalah raja yang memerintah di Yudea pada waktu itu. Nah, sehingga pastilah Kristus lahir sebelum Raja Herodes itu mati. Nah, jadi diperkirakan kalau Raja Herodes mati, yaitu tahun 4 before Christ, maka Kristus lahir itu sebelumnya itu ya. Nah, mungkin tahun 5. Nah, kalau kita tahu bahwa before Christ itu sebelum 0, itu hitungannya mundur tahun 5, tahun 4, tahun 3, tahun 2, tahun 1, baru 0, baru mulai dari 1, 2, 3 sampai sekarang tahun 2020. Nah, jadi Kristus lahir itu sebelum tahun 0. Diperkirakan yaitu tahun 5 atau tahun 4 before Christ. Nah, sekali lagi bahwa kita tidak bisa katakan bahwa Kristus lahir itu tepat tanggal 25 Desember. Tapi ini hanya tanggal yang diputuskan oleh gereja-gereja, sidang gereja, yaitu menetapkan bahwa tanggal 25 sebagai perayaan ya. Nah, tapi itu tidak mempengaruhi kita di dalam merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Jangan kita bilang, oh ya 25 Desember itu kan bukan pasti tanggal lahirnya, jadi kita tidak usah pergi
merayakan atau pergi ke gereja, tidak ya. Nah, kita akan lihat lebih lanjut banyak hal-hal yang sepertinya tidak tertulis tapi ditetapkan oleh gereja. Nah, hal yang kedua yang sering kita lihat itu mengenai orang Majus ya, dan hal ini juga perlu Ibu April jelaskan bahwa sering kita berkata bahwa ada berapa orang Majus yang datang waktu Yesus lahir ya, yaitu mereka yang datang ke kota Bethlehem. Sering kita katakan ada 3 orang. Nah, berdasarkan apa kita mengatakan bahwa ada 3 orang yang datang bertemu dengan Tuhan Yesus waktu lahir? Itu karena ada 3 hadiah yang dibawa, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Nah, berdasarkan hadiah ini maka sering itu kita lihat di kartu Natal atau di gambar-gambar yang di internet itu disebutkan hanya ada 3 orang datang seperti yang sekarang ini. Tapi sebenarnya kita tidak tahu berapa jumlah orang Majus yang datang dari timur ke Bethlehem. Nah, menurut sejarah atau menurut kebiasaan pada waktu itu, kalau orang datang, khususnya orang-orang yang besar, nah mereka datang dari tempat yang jauh, tidak mungkin hanya 3 orang saja. Pasti itu adalah rombongan besar karena perjalanannya itu jauh sekali, mungkin beratus-ratus kilometer ya, dari daerah Babilonia, daerah timur sampai ke daerah barat, yaitu ke kota Bethlehem. Nah, jadi sekali lagi ini gambar ini yang sering disebutkan 3 orang Majus, sebenarnya kita tidak tahu ada berapa orang Majus. Tapi yang pasti bahwa ada orang Majus yang datang dari timur ke Bethlehem untuk menyembah Tuhan Yesus. Nah, ini ya. Nah, adik-adik, lalu kita lihat ada juga sesuatu yang tidak benar. Nah, ini mengenai orang Majus lagi. Dikatakan bahwa 3 orang Majus datang. Nah, ini lagi ya, 3 orang Majus datang. Kapan itu? Kalau kita lihat gambar di sini, itu Yesusnya masih bayi, masih tinggal di palungan, tidur di dalam palungan, yaitu satu tempat seperti disebutkan itu tempat untuk menaruh makanan dari binatang-binatang pada waktu itu. Yesus tinggal di situ. Itu seperti dibikin seperti kasur ya, karena rumput-rumput. Nah, waktu orang Majus ini datang, pertanyaannya, apakah Yesus itu masih tinggal di dalam palungan? Nah, kalau kita membaca Alkitab di dalam kitab Matius, tapi kita tidak baca, di situ dikatakan anak itu. Berarti kalau dibilang anak itu berarti bahwa Yesus itu bukan lagi bayi. Ya. Yesus itu sudah anak. Anak itu mungkin Yesus itu sekitar umur mungkin hampir 1 tahun. Ya. Nah, kenapa? Karena kita ingat bahwa orang Majus ini mereka datang dari timur. Dan kalau datang itu bukan naik pesawat, pasti mereka naik onta, mungkin mereka naik kebanyakan tuh naik onta ya, yang perjalannya lambat. Mereka tidak naik kuda yang cepat sekali larinya seperti film-film koboi, bukan. Mereka naik unta dan mereka datangnya rombongan. Biasanya mereka datang itu mungkin itu perjalanan mereka itu bisa berbulan-bulan, bahkan mungkin 1 tahun. Sehingga waktu mereka datang kepada Yesus, ini gambar yang tidak benar, gambar yang salah, bahwa mereka mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur, itu Yesus sudah agak besar. Yesus mungkin sudah 1 tahun. Dan kita ingat bahwa ketika mereka bertemu dengan Raja Herodes, menanyakan di mana anak yang baru lahir itu. Lalu Raja Herodes memerintahkan orang untuk membunuh semua anak yang berumur 2 tahun ke bawah. Itu menunjukkan bahwa kenapa Herodes suruh bunuh, tidak hanya bunuh bayi, bunuh anak. Karena itu Herodes memperkirakan, dia orang pintar, dia perkirakan bahwa Yesus itu mungkin sudah umur 1 atau 2 tahun.
Ya, jadi ini satu kali lagi Ibu April mau jelaskan. Nah, gambar yang begitu tentang anak yang baru lahir ini, Yesus yang baru lahir, ini gambar ini tidak benar. 3 orang Majus datang itu, waktu itu Yesus mungkin sudah 1 atau 2 tahun lamanya, karena mereka tinggal di Bethlehem itu cukup lama. Nah, ada hal juga yang keliru. Sering sekali Natal itu kita identik dengan hari Santa Claus atau Sinterklas. Nah, dari mana datangnya Sinterklas ini? Ya, orang sering mencampurkan antara Sinterklas dengan Natal. Sebenarnya Sinterklas dengan Natal ini tanggal yang berbeda. Sinterklas ini itu dimulai oleh seorang yang bernama Saint Nicholas, ya. Ini dia di Eropa. Ya, Saint Nicholas ini adalah seorang, dikatakan seorang imam atau seperti seorang pastor, tapi dia punya hati yang baik sekali. Dia suka menolong orang, ya, memberikan hadiah atau memberikan uang kepada orang miskin, orang yang kekurangan. Sehingga gereja Katolik mereka menganggap Saint Nicholas ini sebagai orang kudus, ya. Ini dia sebagai orang kudus. Dan tanggal 6 Desember itu adalah hari Saint Nicholas. Tapi sekarang orang sudah mencampur adukan antara hari Saint Nicholas dengan hari Natal. Dan Saint Nicholas ini namanya, tapi kemudian sampai di Belanda disebut Santa Claus, kemudian sampai di Amerika disebut Sinterklas, ya. Nah, sebenarnya ini 2 hal yang berbeda juga. Saint Nicholas itu tidak dirayakan 25 Desember, tapi itu sebenarnya dirayakan tanggal 6 Desember. Nah, ini ada kekeliruan yang terjadi. Tapi sekali lagi ingat bahwa Natal itu bukan mengenai Saint Nicholas, ya, bukan mengenai bapak tua yang membagi-bagi hadiah. Ya, nanti kita lihat selanjutnya. Nah, sering sekali di waktu Natal itu orang juga membuat pohon Natal. Nah, dari manakah tradisi membuat pohon Natal ini? Ya, nah itu sebenarnya juga dimulai di Jerman. Ya, pada waktu itu ada seorang imam juga, dia mengajarkan orang-orang di Jerman supaya mereka itu waktu dulu mereka mengambil pohon untuk perayaan-perayaan yang lain. Tapi kemudian seorang imam dia katakan, bagaimana kalau kita mengambil pohon ini, kita membuat satu perayaan, yaitu perayaan kepada Kristus. Nah, lalu pada waktu itu mereka mulai menebang pohon cemara ini. Kenapa? Karena pohon cemara ini melambangkan kekekalan, ya. Karena walaupun musim salju pada waktu itu, daun-daun pohon yang lain itu berguguran, tapi pohon cemara ini begitu kuat, ya, daunnya tidak pernah gugur, sehingga ini disebut melambangkan kekekalan, ya. Nah, dan awalnya pohon ini hanya berdiri begitu saja, ya. Kemudian beberapa ratus tahun kemudian orang mulai memberikan hiasan-hiasan, yaitu pertamanya mereka kasih apel, mereka bikin seperti pohon pengetahuan baik dan jahat yang ada di Taman Eden yang buahnya dimakan oleh Adam dan Hawa. Lalu mereka menambahkan buah apel di pohon itu. Tapi lama-lama kemudian mereka menambahkan lilin, akhirnya menjadilah pohon Natal seperti sekarang ini. Ya, nah jadi sebenarnya pohon Natal ini juga bukan satu tradisi Kristen, tapi ini diadopsi melambangkan, karena hijaunya daun pohon cemara ini seperti melambangkan Allah yang kekal. Kekekalan Allah itu tidak pernah habis, ya, walaupun musim berganti musim salju, tapi kekekalan itu tetap ada seperti daun dari pohon cemara ini, ya. Lalu kita lihat lagi apa artinya Natal, Christmas. Ya, Christmas itu diambil dari kata
Christ and Mass. Christ itu kita tahu itu adalah Kristus, ya. Mass itu artinya dalam bahasa apa ya, Ibu April lupa, tapi Mass itu artinya satu perayaan, ya, satu celebration yang ditetapkan oleh Gereja Katolik. Mereka memikirkan mari kita merayakan, ya, seperti kita merayakan perjamuan kudus, mari kita merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Kita beri nama yaitu Christmas, yaitu merayakan akan kelahiran Tuhan Yesus, ya. Karena pada waktu itu orang-orang merayakan banyak perayaan, tapi tidak ada satupun perayaan mengenai Kristus, sehingga gereja Paus pada waktu itu menetapkan satu perayaan itu ditetapkan sekitar abad keempat sesudah Masehi, bukan sebelum Masehi, ya. Merayakan perayaan Kristus itu ialah Christmas. Nah, sebenarnya kita lihat Alkitab menjelaskan apa? Alkitab menjelaskan Yesus sendiri, dia menyatakan bahwa perayaan yang kita lakukan setiap minggu harusnya itu adalah perayaan akan kematian Kristus, ya. Itu disebut dengan Mass, itu communion, ya, mengingat akan kematian Kristus, yaitu dengan kita makan roti yang melambangkan daging dan kita minum anggur yang melambangkan darah. Jadi Yesus mengajarkan kita merayakan perayaan kematian Tuhan Yesus itu. Ya, itu jauh lebih penting daripada perayaan Natal. Ya, Paskah yaitu merayakan kematian Tuhan Yesus. Itu jauh lebih penting daripada perayaan Natal. Sebab perayaan Natal sebenarnya, ya, kalau kita lihat cerita mengenai Natal itu hanya ada di dua kitab, yaitu kitab Matius dengan kitab Lukas. Sedangkan kalau kita lihat kematian atau penyaliban Tuhan Yesus itu, Paskah itu dirayakan oleh setiap Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ya. Bahkan kitab surat rasul-rasul juga menjelaskan akan kematian Tuhan Yesus. Nah, jadi adik-adik, di dalam Alkitab sebenarnya yang perlu dirayakan lebih itu ialah perayaan akan kematian dari Tuhan Yesus itu. Itu lebih penting daripada perayaan Natal. Nah, hari ini kita lihat orang merayakan Natal itu bukan hanya orang Kristen, tapi yang merayakan Natal itu orang yang bukan Kristen. Sebab mereka sudah menggantikan Christmas itu menjadi satu perayaan umum biasa. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, apakah kita boleh merayakan Natal? Pasti kita boleh, tidak salah. Karena itu adalah satu hari di mana kita mengingat akan bagaimana Kristus yang adalah Allah, pribadi Allah kedua yang ada di surga, mau datang ke dunia untuk memberikan dirinya mati bagi manusia. Nah, Ibu April kasih gambar ini Christmas itu apa dari inti Christmas itu? Itu adalah Kristus yang harus kita rayakan, bukan Sinterklas, bukan pohon Natal, bukan hadiah, bukan pesta. Ya, walaupun Mass itu artinya celebration, perayaan, tapi bukan pesta, tapi kedatangan Kristus itu yang kita ingat. Ya, kedatangan Kristus yang pertama kali di dunia, itulah yang harus kita renungkan. Ya, bagaimana Allah. Nah, Ibu April kasih gambar ini, Adam and God, Leonardo da Vinci yang melukis, dia melukiskan bagaimana Allah datang untuk menghampiri manusia, ini jarinya, menghampiri manusia Adam yang ada di bumi, karena Allah mengasihi, karena Allah mencintai manusia. Allah tidak mau manusia itu binasa. Ya, ini gambar pertemuan, yaitu Natal, yaitu Allah yang maha tinggi merendahkan diri menjadi sama seperti manusia supaya dia boleh menyelamatkan manusia kembali. Natal adalah satu perenungan akan kasih Allah kepada manusia.
Itulah yang harus kita ingat. Satu perenungan kasih Allah kepada manusia. Nah, yang paling penting yang kita rayakan di Natal bukanlah soal makanan, bukan soal hadiah, bukan soal pesta, bukan soal baju baru, bukan mengenai pohon Natal yang dihias, rumah yang dihias. Walaupun Ibu April menghias juga ya. Tapi apakah Yesus lahir dalam hidupmu? Apakah kamu benar-benar sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan di dalam hidupmu? Ya, Christmas in your heart. Ya, Ibu April kasih ini salib di sebelah sini, ini melambangkan bahwa apakah kematian Kristus itu sudah ada di dalam hidupmu. Bukan hanya kelahiran Tuhan Yesus yang kita rayakan secara luar biasa di luar, tapi apakah dalam hidupmu engkau memiliki Yesus? Apakah kematian Kristus itu juga engkau bawa di dalam hidupmu? Ini yang lebih penting. Apakah Kristus benar-benar lahir dalam hidupmu? Ada, bukan hanya gambar salib yang kita pakai, tapi salib itu ada di dalam hidup kita. Nah, itu pertanyaan yang Ibu April mau kita renungkan. Natal, Kristus lahir dalam hidup kita. Salib Kristus ada dalam hidup kita. Itu yang pertama. Yang kedua, Natal juga artinya bahwa kita memberi seperti Allah Bapa di surga memberikan anaknya dengan cuma-cuma, dengan gratis ya kepada kita. Jadi Natal itu artinya kita memberi, kita berbagi dengan orang lain. Ini Ibu April kasih gambar, yaitu Natal itu artinya kita menolong orang lain, kita membantu orang yang terluka, orang yang memerlukan pertolongan seperti the Good Samaritan ini. Lalu Natal itu artinya kita berbagi Injil kepada orang lain. Ini gambarnya, berbagi firman Tuhan, membagikan supaya orang yang belum percaya mereka boleh mengenal Kristus. Natal artinya kita memberitakan Injil kepada orang yang belum percaya. Natal juga artinya kita menundukkan diri seperti orang ini. Memberi itu bukan dari atas, ya, memberi itu bukan dari tangan atas memberi kepada orang bawah, tapi memberi itu, Ibu April senang dengan gambar ini, yaitu kita menundukkan diri kita memberi kepada orang yang kekurangan, ya. Jadi orang yang memberi tidak merasa dia lebih tinggi, dan orang yang menerima merasa, oh saya orang yang di bawah, saya kan menerima. Tidak, tapi memberi itu harus menundukkan diri, memberi kepada dengan rendah hati kepada orang lain. Nah, itulah artinya Natal. Natal itu yaitu bahwa Kristus lahir dalam hidupmu. Kristus ada dalam hidupmu. Kristus menjadi Tuhan, menjadi Raja dalam hidupmu. Dan yang kedua, Natal itu berarti bahwa kita berbagi dengan orang lain. Ya, kita memberitakan Injil, kita memberi pertolongan kepada orang yang membutuhkan. Bukan hanya memberi pertolongan, kita memberi dengan sikap yang rendah hati. Nah, itulah sebenarnya Natal. Karena Allah sudah memberi terlebih dahulu, yaitu memberi anaknya, maka kita juga memberi kepada sesama kita. Nah, adik-adik, apakah kita sudah merayakan Natal tahun ini dengan perenungan seperti yang Ibu April katakan? Kalau belum, mari kita mengundang Yesus dalam hidup kita, ya, supaya sekali lagi Natal tahun 2020 ini tidak berlalu begitu saja, tapi Kristus lahir, bukan hanya lahir di dunia, tapi Kristus juga lahir dalam hati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sudah mendengarkan firman Tuhan mengenai Natal. Natal bukan berarti pohon, bukan berarti hadiah, bukan berarti Sinterklas, bukan berarti
perayaan, tapi Natal artinya bahwa Kristus lahir dalam kehidupan kami. Bapa di surga, kami sudah selesai dengarkan firman Tuhan. Tuhan meteraikan firman-Mu supaya firman itu terus berbicara dalam kehidupan kami. Berkati kami pada pagi hari ini, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, kita akan dengarkan lagi satu pujian yang Ibu April sudah siapkan. Ya. Nah, tapi yang benar-benar membuat aku yakin banget produk ini bagus itu sih yang pas tiba-tiba di muka aku tuh ada luka. Awalnya aku minum itu. Oke, ya sampai. Oke. Ya, Ibu April, firman Tuhan sampai di sini. Mari kita tutup dalam doa. Ibu April akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih pada
hari ini kami sudah selesai merenungkan firman Tuhan. Berkati semua anak-anak remaja dan berkati mereka yang masih ujian atau mereka yang akan memasuki liburan Natal minggu depan ini. Tuhan Yesus sertai semua anak remaja supaya mereka juga tetap setia kepada Tuhan, tetap mengasihi Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, kami akan menyelesaikan renungan ini. Tuhan berkati semua yang mendengarkannya, baik itu remaja maupun orang dewasa ataupun pemuda-pemudi. Tuhan berkati mereka semua. Berkati situasi kami, berkati COVID yang sudah berjalan selama ini. Tuhan tolong supaya vaksin boleh ditemukan dan kami boleh kembali beribadah boleh pada tahun yang berikutnya. Tuhan tolong supaya penyebaran akan pandemi ini tidak bertambah lagi, tapi kami keadaan boleh semakin baik, kami juga semakin baik untuk siap memasuki tahun yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami, berkati kami semua dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, selamat bertemu lagi pada minggu yang akan datang. Dah, Tuhan Yesus memberkati kita semua.